Sony Ericsson K700i, salah satu jajaran K-series dari Sony Ericsson yang dirilis pada tahun 2000-an awal menjadi rivalnya Nokia, menyasar kalangan anak muda dengan fitur-fitur canggih di masanya. Tentunya handphone ini sangat populer di Indonesia pada waktu itu. Memiliki fitur MP3, kemudian bisa merekam video dengan format 3GP, ada kamera, dan juga ada fitur radio, serta menggunakan operating system berbasis Java. Yes, aplikasi Java dengan format jar yang pada waktu itu populer banget ya di awal tahun 2000-an. Selain itu fitur basic yaitu untuk telepon dan SMS pastinya bisa dilakukan di sini. Dan handphone ini pada waktu itu juga populer karena fitur internetnya ya. Jadi bisa untuk browsing ya, menggunakan aplikasi Opera Mini pastinya. Dan di sini kita akan bahas dan kita akan nostalgia bareng Sony Ericsson K700i. Masih barengan saya Panca dan kita simak videonya. Kita awali ngomongin dari soal desainnya dulu ya guys ya. Seperti biasa di bagian depan tentunya ada speaker telepon atau earpiece, ada tulisan Sony Ericsson, lalu ada layar dengan menggunakan teknologi TFT pastinya. Pada bagian bawah di sini ada keypad alphanumerik. Nah, di bagian tengah di sini ada untuk navigasinya menggunakan sistem analog ya, ataupun joystick, yang mana handphone ini khususnya Sony Ericsson ya, untuk joysticknya itu gampang banget rusak biasanya. Lalu pada bagian bawah di sini harusnya ada tulisan K700. Dan kita pindah ke bawah di sini ada untuk charger ya, port charger dan juga headset biasanya. Nah, kalau yang Sony Ericsson ini ada tutupnya untuk K series ya, ini udah kotor banget. Oke, di sini ada headset, terus ada untuk lubang charger. Ada penutupnya kayak gini, untuk penutupnya masih lumayan bagus ya. Kita pindah ke bagian kanan ya. Untuk bagian kanan di sini hanya ada satu tombol. Jadi satu tombol ini shortcut untuk ngebuka layanan internet ya kalau nggak salah. Dan mungkin bisa di custom mungkin ya. Tapi kalau setahu saya ini langsung ke layanannya Sony Ericsson gitu. Namanya Play Now. Play Now ya. Itu jadi semacam app store-nya mereka ya. Jadi kalau kita tekan dia langsung ke homepage-nya mereka. Kita pindah ke bagian atas, di sini ada tombol power ya. Kemudian ada bagian untuk infrared ya. Ya, infrared, kalian nggak salah dengar. Infrared di sini bukan untuk remote ya, tapi lebih untuk sharing file. Jadi kalau pada zaman dulu ya, awal-awal tahun 2000-an, sebelum ada fitur Bluetooth, itu fitur infrared sangat populer ya di device-device atau di handphone-handphone zaman dulu. Jadi untuk sharing file itu tinggal ditempelkan aja dengan device lain. Kalau geser bakalan gagal ya. Untuk ngirim filenya itu juga cukup lama banget sih. Misalkan kita ngirim satu lagu dengan ukuran 4 mega gitu mungkin bisa 4 atau 5 menit ya bro kelar. Kita pindah ke bagian kiri ya. Di sini ada untuk tombol shortcut ke kamera ya. Shortcut ke kamera sekaligus di sini juga untuk tombol shutternya. Jadi untuk tekan gini dia bakalan take foto. Kemudian turun ke bawah di sini ada untuk tombol volume ya. Jadi untuk mengatur volume itu bisa dari sini, tombol volume up dan down. Terus di bagian belakang di sini ada speaker pastinya di sini. Ya, ada speaker, lalu ada kamera dengan resolusi 0,3 megapiksel atau VGA, dan ada flash nih bos ya. Sony Ericsson K700i di tahun 2005 kalau nggak salah waktu itu rilis udah pakai flash ya. Kemudian ada penutup belakang dengan tulisan Sony Ericsson dan logo legendnya Sony Ericsson warna hijau ya. Dan untuk casing belakangnya bisa dibuka ya, kalian tinggal slide aja ke bawah. Dan kita akan temukan di sini ada keterangan Sony Ericsson pastinya ya di bagian sini. Lalu ada konektor baterai di bagian atas ya. Dan di bagian bawah di sini ada untuk kartu SIM yang modelnya masih mini SIM. Well, handphone ini tidak dilengkapi dengan micro SD ya, dan memori internalnya adalah 41 MB. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, cukup nggak cukup ya harus dicukup-cukupin ya, kayak gitu. Nah ini kartunya udah saya pasang ya. Dan untuk unit yang saya miliki ini untungnya tidak terblokir IMEI ya, jadi masih bisa all operator, bisa nangkap sinyal semua kartu di Indonesia. Oke, di sini saya udah siapkan baterai ya. Untuk baterainya ini sebenarnya stok lama sih,
tapi masukannya masih bagus deh ya. Sony Ericsson ini baterainya itu sama dengan J210 terus K500 itu juga sama, kita pasang di sini. Terus dengan T230 T290i itu juga sama. Oh ya, ini masangnya kayak gini ya. Bentar, kita slide ke atas. Oke, kita nyalakan dulu ya. Nah, udah getar. Nah, ini adalah logo untuk boot screen-nya dari Sony Ericsson K700i. Ya, untuk ini kita bisa lewati kali ya. Bentar. Nah, di sini dia bisa nangkap sinyal ya, Telkomsel. Dan ini adalah tampilan awal home screen dari Sony Ericsson K700i. Kita jelajahi menunya dulu. Oh ya, handphone ini tuh yang bikin sebel, yang bikin kesel itu adalah joysticknya ya. Ini gampang rusak biasanya. Untuk masuk ke menu kita tekan tengah aja. Nah di sini tuh, nah ini udah nggak bisa ya untuk ke kanan kiri, atas masih bisa, kanan kiri yang nggak bisa. Nah tapi yang menarik di Sony Ericsson itu ya, walaupun joysticknya atau analognya ini rusak, kita bisa pakai tombol nih. Misalkan nomor 1 ini kan untuk Plano itu ya, jadi layanan apa seperti App Store-nya Sony Ericsson. Kemudian nomor 2 di sini ada untuk layanan web ya atau internet. Itu kembalinya di sini, tekan tombol C ini ya atau tombol kembali. Nomor 3. Nah, nomor 3 di sini ada hiburan berupa permainan. Ya. Permainan di sini coba kita buka ya. Nah, ini OS-nya Java ya guys ya. Jadi zaman dulu itu memang di era-era 2000-an itu memang populer banget. Oh ya, ini game ini ya, memanah apa ya, melemparkan panah gitu. Nah, kita biasanya harus menentukan timingnya gitu. Set. Nah, kayak gitu. Nah, agak susah ya. Nah, bentar. Kita langsung keluar aja deh ya, kita keluar. Terus kita lanjut di bagian bawah. Di sini ada ini ya, jadi kalau di Nokia itu ada namanya komposer. Nah, kalau di Sony Ericsson tuh kita bisa pakai kayak gini ya. Turun ke bawah ini soalnya agak susah sih, ribet juga. Bentar. Nggak usah lah, kita hapus saja. Jadi intinya ini komposer ya, untuk apa, untuk membuat ringtone. Dan di sini ada sound recorder atau perekam suara. Terus di bagian nomor 4 itu ada kamera ya. Kamera ini bisa bisa pakai shortcut di bagian kiri. Suaranya boy renyah banget. Dan di sini resolusinya 0,3 atau VGA ya. Dan bisa rekam video juga ya. Bisa rekam video. Ya, udah ke mode video. Formatnya itu 3GP ya. Dan hasilnya udah pasti. Sebenarnya waktu itu hasilnya baik-baik aja sih kalau di masa itu ya. Tapi kalau dipakai zaman sekarang kayak udah enggak banget gitu ya. Untuk menu nomor 5 di sini ada pesan ya. Pesan di sini untuk apa? Untuk SMS ya, standarnya SMS tuh. Misalkan untuk hapusnya di tombol sini ya. Misalkan zaman dulu tuh kita pesen nulis SMS itu harus ngetik satu-satu, apa maksudnya tiap huruf ini harus ketik beberapa kali. Untuk misalkan aku gitu ya, A nya di angka 2 sekali, terus K nya itu di angka 5 tekan 2 kali, terus U nya di angka 8 tekan 2 kali. Nah, untuk space nya itu pakai tombol pagar kalau untuk di K700 ini. Aku mau ke
sana. Oke, jadi untuk ngirimnya tinggal seperti biasa, langsung send aja. Nah, kalau misalkan ini bisa cari kontak atau bisa masukkan nomor kayak gitu. Dan kita hapus saja. Terus di sini ada inbox pastinya, kotak masuk ya. Oh ya, untuk tombol kiri ini bisa berfungsi untuk menurunkan ini juga ya, pesan juga ya. Misalkan oke, nggak ada yang panjang ya. Coba bentar. Aduh, bentar. Misalkan ya, tuh bisa naik turunkan pesan ya. Jadi ya walaupun analognya mungkin seringnya itu ke bagian bawah, itu agak susah biasanya. Itu bisa pakai ini ya. Cuman sayangnya di sini tuh nggak bisa ya, maksudnya dipakai untuk menurunkan pilihan menu pas di luar teks itu nggak bisa. Seandainya ini bisa itu udah enak banget sih. Jadi analognya nggak terlalu berfungsi banget. Oke, di sini ada untuk ya, panggilan layanan ini ya, pesan suara ya, email juga. Oke, handphone ini tuh dulu menyasarnya itu kalangan anak muda ya. Jadi jangan heran kalau pas zaman waktu itu kalian sekolah, mungkin SMP atau SMA ya, di tahun-tahun 2007, 2006, 2005 gitu, pasti teman-teman kalian ada yang pegang handphone ini. Nomor 6 ini ada radio ya. Tentunya untuk radio harus connect dengan headset ya, yang harus dicolok di bawah. Kalau enggak ya nggak bisa. Terus menu nomor 7 di sini ada pengaturan file ya, atau istilah sekarang itu file manager. Jadi untuk semua file itu di sini kayak foto, kemudian ada suara ya. Untuk suaranya di sini kurang lebihnya kayak gini ya. Untuk contoh audionya bisa kalian dengar. Sony Ericsson itu jadi kualitas soundnya itu apa ya, cenderung ke arah treble gitu kalau zaman dulu. Jadi cesnya itu renyah banget. Untuk speakernya tentunya cuma satu di belakang ya. Jadi handphone ini tuh kalau di Sony Ericsson ada K-series ya, yang menyasar kalangan anak muda ya. Kalau di Nokia itu ada 6600, kemudian ada 3660, 3650 untuk yang musik ya. Untuk express musik itu keluar mulai tahun 2007 kalau nggak salah ya. Terus ada N70 juga di Nokia, itu yang menyasar kalangan flagship. N70 itu rivalnya kalau di Sony Ericsson ada Walkman phone atau W series. Nah, N70 di Nokia itu ada yang Music Edition ya, kurang lebih untuk suaranya kayak gini. Coba kita play lain ya. Oke. Oke. Jadi di sini tombol kiri bisa untuk volume juga ya. Jadi untuk naik turunkan volume. Nah, untuk hasil speakernya kalau menurut saya sejauh ini masih bisa diterima lah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini untuk video ya. Di HP ini juga bisa ngerekam video ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, ini tema itu bisa dirubah ya. Tema ini biasanya kalau kalian masih ingat ya, dulu bisa download di Webtrick, terus bisa download di ZG ya, kalau kalian pernah ini. Nah, coba. Nah, di sini ada permainan.
Jadi permainan itu selain bisa diakses di menu hiburan tadi, juga bisa diakses di file manager ya, lain-lainnya. Kita lanjut di angka 8, di sini ada kontak ya. Terus untuk nomor 9, nah di sini ada untuk pemutar MP3-nya ya. Jadi untuk pemutar MP3-nya ini yang model masih apa ya? Ya masih lama. Jadi belum yang warna putih itu ya. Kalau K-series itu yang mulai berapa K310 ya, terus K510 itu MP3-nya tampilannya warna putih yang maksudnya ada menu track, terus menu artis gitu ya. Nah, ini kalau misal kita back kayak gini, dia bakalan mati untuk MP3-nya kayak gitu. Jadi untuk keluar dari MP3 itu kita tekan opsi terus minimalkan. Nah, gitu. Untuk suaranya masih bagus sih. Kita lanjut untuk selanjutnya. Di sini bisa tekan bintang, yaitu menu konektivitas. Di sini ada Telkomsel menu, itu jadi semacam menu dari kartu SIM ya. Terus ada Bluetooth, ada inframerah ya. Inframerah ini untuk sharing data, sharing file gitu ya. Untuk Bluetooth juga. Kalau untuk infrared sendiri itu sharing filenya harus dekat ya, harus nempel, bener-bener device-nya itu harus nempel. Kalau untuk Bluetooth itu bisa dari jarak jauh, sorry. Oke. Kemudian di sini ada aksesoris ya, dan lain sebagainya. Untuk koneksi internet itu bisa di set di sini ya. So, untuk setting APN ataupun jaringan datanya juga bisa diaktifkan dan dinonaktifkan di sini. Untuk nomor 0 sendiri ada organizer, ada kalkulator, kemudian ada tugas, ada catatan, dan juga ada aplikasi lagi. Di menunya tuh di Sony Ericsson memang rada-rada ngacak ya, ada alarm pastinya. Kita lanjut untuk tombol pagar. Di sini kita bisa akses di settings atau setelan. Saya meliputi profile, lalu ada waktu dan tanggal, bahasa ya. Kalau kita geser ke kanan, bentar, agak susah soalnya, kita coba geser ke kiri ya. Oke, jadi agak susah ternyata. Oke, di sini ada volume, pengaturan nada dering ya, mulai dari volume dering. Nah, untuk ngeset itu bisa kita tekan tombol bintang untuk 0 ya, untuk full langsung pagar, atau bisa set di angkanya ya, mau berapa barnya kayak gitu. Ini kenceng banget, khasnya Sony Ericsson tuh. Naderingnya, treble-nya enak banget, ngeces banget ya, dan kenceng suaranya. Oke. Nah, tentunya ini kayak mirip ya dengan yang di file saya tadi, atau pengaturan file manager ya. Ini bisa kita set jadi nada dering kayak gitu. Oke, mungkin handphone ini nggak akan saya coba untuk internetnya ya. Sebenarnya bisa, tapi jaringan itu karena masih 2G, jadi masih 2G, itu koneksinya udah pasti lambat banget ya. Jadi saya nggak akan coba, cukup tahu aja ya. Jadi ini bisa untuk internetan pada waktu itu, dan support untuk aplikasi Java. Dulu untuk aplikasi browsing itu biasanya ada Opera Mini biasanya ya, gitu. Dan juga ada UC browser ataupun UC Mini. Dan handphone ini waktu itu menjadi handphone apa ya, maksudnya handphonenya anak-anak gaul gitu ya, bisa buat download game di Webtrick. Mungkin kalau kalian masih ingat ada PES 2009 ya, 2010 yang itu permainan sepak bola gitu ya. Terus ada MotoGP, terus ada game Assassin ya. Terus ada game apa lagi ya, banyak sih ya, MotoGP. Terus ada apa ya, Angry Bird kayaknya nggak ada sih kalau di handphonenya, tapi mungkin dulu kalau download juga bisa. Terus dulu juga ada aplikasi kamus ya kayak gitu. Oke, kira-kira kalian pakai handphone ini tuh waktu itu pas sekolah kelas berapa nih? Mungkin bisa cerita di kolom komentar di bawah ya. Dan oke, saya rasa udah cukup aja untuk pembahasan dari Sony Ericsson K700 ini. Terima kasih banyak buat kalian ya yang sudah
nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih masukan di kolom komentar ya. Untuk ke depan saya harus bahas handphone apa, mungkin silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya and have a nice day.